Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan sharing untuk bagaimana untuk pasien gagal ginjal minumnya seberapa banyak dan apakah masih bisa kencing ya. Jadi yang pertama, gejala awal sebelum saya divonis itu mungkin sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya setiap malam tuh selalu kencing teman-teman, dan itu banyak sekali ya. Setiap malam tuh kencing banyak sekali, dan itu selalu di tengah malam, di dini hari tuh jam 1 malam, dan itu banyak sekali, dan itu bisa sampai 2 kali 3 kali, sering. Nah, itu gejala awalnya seperti itu, dan itu berlangsung hampir 1 tahun. Terus ciri-cirinya itu gini, kencingnya itu teman-teman ada busanya ya. Kencingnya tuh ada busanya, jadi ada gelembung-gelembung gitu. Itu ciri-cirinya saya ya waktu itu. Tapi setelah saya nonton di YouTube dan dokter-dokter yang lain ya seperti itu, di kencingnya tuh bergelembung atau berbusa ya. Jika teman-teman ada ciri-ciri seperti itu ya lebih baik cek lab atau apa ya. Dan sebenarnya lebih baik itu emang medical check up itu penting ya, 6 bulan sekali minimal. Itu kalau bisa semua dicek, mulai darah, terus kolesterol dan sebagainya, minimal 6 bulan sekali. 1 tahun 2 kali cukup. Ya kemungkinan sih habisnya tergantung rumah sakitnya ya. Ya mungkin di angka sekitar 800 ribuan lah ya. Rata-rata segitu. Dan itu memang belum membudaya, dan itu juga terjadi sama saya. Dan harusnya kita lebih melek kesehatan, lebih banyak membaca, cari referensi dan sebagainya. Karena kesehatan itu penting ya teman-teman. Contohnya saya ini, jadi karena ketidaktahuan saya, jadi ya seperti ini akibatnya. Makanya saya pengen sekali sharing itu biar hal-hal yang terjadi sama saya tidak jadi ke teman-teman. Jadi yang pertama tadi, awal-awal itu kencing banyak. Setelah saya divonis, waktu cuci darah setahun itu masih kencing, saya masih ada kencing ya, kencing masih, tapi udah mulai berkurang gitu ya. Terus tahun kedua atau ketiga itu saya lupa deh pastinya. Nah itu udah mulai sedikit kencingnya gitu, yang dulu bisa sampai 500 ml gitu, sekarang untuk detik ini per tanggal hari ini, mungkin dari tahun kedua atau ketiga tuh saya udah nggak kencing sama sekali sampai detik ini teman-teman. Jadi kalau kencing itu cuman kayak air menetes gitu ya, kayak tetesan air sekali tes itu aja. Jadi nggak kencing sama sekali, tapi rasa untuk kencing tuh ada teman-teman. Jadi bayangkan aja, rasanya itu seperti orang mau kencing banyak sekali gitu, tapi di saat kita udah mau ngeluarin cairannya nggak ada, cuman 1 tetes gitu. Jadi ya itu sih, agak sakitnya di situ. Sakit itu dalam artian bukan sakit fisik ya, tapi psikis saya gitu. Gimana rasanya orang mau kencing banyak sekali rasanya. Waktu kan dulu sempat normal, terus tahu-tahu keluarnya hanya 1 tetes gitu ya. Tapi itulah efek dari cuci darah, jadi tidak kencing sama sekali. Terus bagaimana cara mengeluarkan cairannya? Nah, caranya mengeluarkan cairan dari tubuh saya
yang melalui cuci darah itu atau hemodialisa itu. Nah, contoh nih, saya terakhir cuci darah saya kan hari Rabu kemarin. Dan setelah dihitung-hitung oleh ahli gizi dan sebagainya, berat kering saya atau berat normal saya itu 59 kilo. Ya. Jadi di saat saya pulang dari cuci darah kemarin, jadi kan saya ditarik, waktu itu saya naik 3 liter. Jadi berat badan saya hari Rabu itu menjadi 62. Otomatis kelebihan berat badan saya, cairan saya itu 3 liter. Jadi karena dari 59 ke 62 jadi 3 liter. Dan proses waktu cuci darah itu kan sekitar 4,5 jam. Jadi ditarik cairan saya itu sekitar 3 liter. Nariknya gimana? Kan udah ditusuk nih di tangan sini. Tusuk ada 2 jarum, satu masuk, satu keluar. Itu ada di jenis arteri ya, vena sama siapa satunya lagi lupa saya. Jadi darah masuk ke mesin, terus ada filter, nanti disitulah difilter tuh. Mulai dari gizi, racun, semuanya dibersihkan di situ. Jadi masuk lagi ke dalam tubuh itu posisinya udah bersih. Dan itu selalu berputar ya selama 4,5 jam, berputar terus. Ya. Terus untuk cairannya di jam terakhir itu menjadi 59 lagi. Jadi berat badan saya menjadi 59. Terus untuk minum bagaimana? Untuk minum saya dibatasin mulai dari saat cuci darah itu. Jadi cuci darah saya tuh minum saya tuh sekitar ya sehari itu paling segini lah ya, 250 ml sehari. Jadi kali misalnya jaraknya cuci darah 3 hari yaitu nggak sampai 2 liter kalau bisa. Jadi dijaga untuk cairannya. Terus bagaimana caranya menahan haus ya? Tadi benar-benar hindari makanan yang kering-kering itu kayak kerupuk gitu-gitu yang menyebabkan haus itu dikurangi. Dan ya alhamdulillah saya juga kadang puasa Senin Kamis gitu. Jadi ya sedikit membantu ya. Terus cairan itu untuk minum saya juga nggak bisa lagi minum yang kayak susu terus yang lain-lain, kopi gitu udah nggak berani. Mentok saya teh itu teh buatan sendiri ya, teh instan itu saya udah nggak berani. Terus susu saya minum susu yang khusus untuk pasien HD itu namanya Nebrisol ya, jadi itu rendah kalori dan rendah protein kalau nggak salah ya. Jadi itu memang khusus untuk pasien HD ya. Jadi cairannya sangat dibatasi karena itu efeknya apa? Kalau terlalu banyak cairan di paru-paru nanti kita sesak nafas gitu. Dan just info teman-teman, saya itu tidurnya tidak bisa terlentang kayak dulu ya, normal. Jadi saya tidurnya bersandar kayak orang bersandar lah. Karena kalau tidur saya flat gini itu sesak nafas karena cairan saya naik. Nah, kadang muka saya bengkak ya, itu efeknya kalau caranya naik ke atas ya. Itu aja teman-teman, kayaknya memori saya udah penuh nih, udah mulai lambat. Tetap semangat buat teman-teman yang sekarang masih cuci darah, tetap ikhtiar, tetap produktif, dan buat keluarga yang ada terus disupport untuk keluarganya yang pasien. Hanya itu sih yang paling dibutuhkan, supportnya, kasih semangat, fokus ke penyembuhannya, positive thinking aja. Hidup mati Tuhan yang ngatur. Oke. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Tetap optimis, tetap produktif. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. See you.